Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanandrianto dari program studi teknologi BKS Otomasi angkatan 23 dengan 3 digit NIM terakhir 19. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan analisa PWN. Oke, yang pertama, nah dalam praktikum ini untuk implementasinya kami menggunakan microcontroller yang dimana nanti kita akan mengamati grafik outputnya. Nah, untuk microcontroller yang kami gunakan pertama adalah Arduino Mega. Arduino Mega adalah papan mikrokontroler yang canggih yang dirancang untuk proyek yang lebih besar dan kompleks di mana Arduino Uno sudah tidak lagi mencukupi. Jadi Arduino Mega ini adalah Arduino Uno, tapi dia jauh lebih besar untuk kapasitasnya, untuk pin input outputnya, dan untuk RAM-nya pun juga dia jauh lebih besar daripada Arduino biasa atau Arduino Uno seperti itu. Nah, untuk spesifikasinya yaitu ada di pin out-nya ada total 70 pin, 54 pin digital untuk input output atau sinyal on off, PWM, dan komunikasi, serta 16 pin analog untuk membaca sensor analog. Dan RAM-nya, SRAM, ada di 8 KB. Kapasitas ini 4 kali lebih besar dibandingkan dengan Arduino Uno yang hanya 2 KB. Sangat cukup untuk pengolahan data yang berat. Jadi ketika kita butuh pin out yang banyak atau kita memiliki sensor dan outputan yang lebih banyak, kita lebih cocok menggunakan Arduino Mega ini. Nah, yang kedua kita juga menggunakan ESP32 Mini S2. Dimana yaitu ESP32 Mini adalah mikrokontroller yang sudah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi atau IoT ready. Jika dibandingkan dengan Arduino, chip ini memiliki prosesor dual core yang jauh lebih cepat, sehingga menjadikannya solusi cerdas untuk sistem elektronik modern yang membutuhkan performa tinggi, konektivitas nirkabel, dan efisiensi ruang yang ekstrim. Ya, walaupun memang dia memiliki pin out yang jauh lebih sedikit, ukurannya yang lebih kecil, tapi dia memiliki chip yang lebih handal atau lebih cepat daripada Arduino. Nah, untuk prosesornya sendiri ada dual core 32 bit LX6 kecepatan hingga 240 MHz yang dimana jauh lebih cepat dari Arduino Mega yang hanya 16 MHz. Nah, untuk memorinya sendiri dari 520 KB SRAM dan 4 MB flash memory. Untuk konektivitasnya yaitu Wi-Fi 82.11 seperti itulah, dan Bluetooth 4.2 BLE bawaan. Untuk pin input outputnya mendukung PWM prestasi tinggi, ADC, DAC, dan seluruh kapasitif. Nah, berikutnya masuk ke penjelasan secara general apa itu PWM. PWM sendiri adalah teknik manipulasi sinyal digital untuk meniru sinyal analog dengan cara menyalamatikan atau switching aliran listrik dengan frekuensi yang sangat cepat dan tetap. Kuncinya terletak pada pengaturan lebar waktu nyala on dibandingkan waktu mati off. Semakin lama durasi on dalam satu siklus, semakin tinggi nilai tegangan rata-rata yang dihasilkan. Nah, untuk konsep utama PWM diukur dengan duty cycle atau siklus kerja. Nah, berikut adalah rumus cara mencari duty cycle-nya, yaitu D sama dengan T on per T on plus T off kali 100%, jadi nanti hasilnya dalam satuan persen seperti itu. Nah, sedangkan untuk rumus tegangan output rata-rata atau Vout-nya adalah Vout sama dengan Vin kali D. Untuk keterangan sendiri, T on itu adalah waktu sinyal hidup atau high, T off waktu sinyal mati atau low, dan Vin adalah tegangan sumber atau input. Nah, selanjutnya ada resolusi PWM. Resolusi PWM ini adalah jumlah langkah atau tingkatan detail yang bisa diatur dalam satu siklus PWM, mulai dari 0% hingga 100%. Analoginya adalah seperti anak tangga. Resolusi rendah seperti tangga dengan pijakan besar dan kasar, sedangkan resolusi tinggi seperti jalan landai yang mulus. Dalam inverter, semakin tinggi resolusi, misal 10 bit atau 12 bit, semakin banyak variasi lebar pulsa yang bisa dibuat. Ini menghasilkan bentuk gelombang sinus yang jauh lebih presisi, halus, dan minim distorsi dibandingkan dengan resolusi rendah, misalnya 8 bit. Untuk rumusnya sendiri yaitu step sama dengan 2 pangkat N. Nah, selanjutnya ada passive. Passive adalah teknik menggeser waktu mulai sinyal PWM relatif terhadap sinyal referensi atau sinyal PWM lainnya. Fungsi utamanya sendiri yaitu dalam topologi inverter canggih, sinyal PWM untuk saklar yang berbeda digeser waktunya, misal digeser 180 derajat. Manfaat teknik
Manfaatnya adalah teknik ini seperti pada unipolar switching, membuat frekuensi riak atau ripple pada output menjadi 2 kali lipat lebih cepat, namun amplitudenya yang lebih kecil. Hal ini membuat tugas LC filter menjadi lebih ringan dan output listrik menjadi lebih bersih. Nah, selanjutnya ada di pembahasan PWN inverting dan non-inverting. PWN non-inverting adalah konfigurasi standar, di mana polarisasinya output selaras dengan logika pengaturannya. Artinya, sinyal keluaran akan bernilai high selama nilai penghitung atau counter masih di bawah batas ambang atau compare value yang ditentukan dalam yang ditentukan. Sorry. Dalam metode ini, semakin besar persentase duty cycle yang diinputkan, semakin lebar pula durasi pulsa positif yang dihasilkan, sehingga logika output berbanding lurus dengan perintah inputnya. PWM inverting sebaliknya. PWM inverting membalikkan polaritas logika tersebut, di mana sinyal output justru bernilai low saat kondisi penghitung berada di bawah ambang dan baru berubah menjadi high setelah melewatinya. Akibatnya, bentuk gelombang yang dihasilkan adalah cerminan terbalik dari mode standar. Jika Anda menaikkan nilai pengaturan duty cycle, durasi pulsa positif justru akan semakin menyempit atau sinyal menjadi aktif rendah atau active low. Jadi untuk inverting dan non-inverting ini adalah suatu hal yang berbanding terbalik. Gitu. Jika inverting sinyal keluarannya akan high selama kontraktif, maka sebaliknya, jika non-inverting sinyal keluarannya adalah high selama penghitung aktif, maka sebaliknya non-inverting akan bernilai low. Gitu. Baik, ini percobaan yang pertama yaitu menggunakan Atmega 2560, yaitu percobaan dengan frekuensi, terus duty cycle dan PWM resolusi. Mana ini tampilan buat memudahkan validasi dengan dari osiloskopnya. Ini osiloskopnya mungkin bisa dirubah dari frekuensinya. Kita ubah ke berapa? 2000 ya. Kita naikkan, oke. Ya, ada sekitar 3200. Nah, ini terlihat ada perubahannya. Coba diubah lagi frekuensinya. Kita ubah lagi frekuensinya. Nah, ini dia terdapat perubahan. Oke, selanjutnya di duty cycle. Duty cycle-nya ini berapa? 52. Coba diganti. Ya, di sini juga terlihat. Di sini validasi untuk memvalidasi dari perubahan dari duty cycle-nya. Nah, terus kemudian di PWM resolusi putar aja. Nah, ini sekitar nampil. Videonya kan sudah. Nah, ini terdapat sedikit perubahan dari hasil grafiknya. Sekian cukup di percobaan yang pertama. Baik. Selanjutnya di percobaan yang Baik, kedua. ini masuk ke percobaan kedua, yaitu menggunakan Atmega 2560, di mana yang kedua berfokus pada pengubahan dari inverting dan non-inverting dengan pengaturan dari duty cycle-nya. Nah, ini hasil dari grafik dari inverting. Coba duty cycle-nya dirubah. Nah, ini perubahan dari duty cycle-nya. Oh maaf, ini inverting. Nah, ini non-inverting. Nah, coba dirubah dari duty cycle-nya. Nah, ini dari inverting. Nah, ini perubahan dari duty cycle dari grafik inverting. Terus selanjutnya non-inverting. Nah, ini perubahannya yaitu ada di bawahnya, yaitu kalau non-inverting. Baik, sekian cukup. Terima kasih. Selanjutnya di percobaan ketiga. Oke, selanjutnya nih di percobaan yang ketiga, yaitu inverting non-inverting dengan perubahan fasenya doang. Coba di inverting. Nah, ini non-inverting. Coba ganti. Nah, ini terlihat ada perubahan dari fasenya. Kedua fasenya ada di sini. Ya, kita menggunakan program juga untuk menghasilkan dari grafik untuk validasi dari osiloskopnya. Nah, ini terlihat ada perubahan dari osiloskopnya. Sekian, terima kasih. Oke, di sini kita akan melakukan tes frekuensi menggunakan ESP32S2 atau Wemos Lolin S2 Mini. Nah, di sini kita menggunakan slider untuk mengatur frekuensi, duty cycle, dan juga resolusi dari timernya itu sendiri. Nah, kita akan ngetes masing-masing dari slidernya itu. Oke, yang pertama kita masukin dulu mentok kiri. Di sini kita akan menjalankan PWM satu frekuensi dengan duty cycle
misalkan 50%, oke, dengan resolusi 6 bit. Nah, begini hasilnya. Ini mengapa demikian? Karena sangat-sangat pelan. Nah, kita percepat, maka hasilnya akan terlihat. Bisa dicek ulang. Nah, di sini frekuensinya 127, sini juga 127. Oke, kita lanjut ke pengaturan duty cycle-nya. Nah, untuk duty cycle-nya, misalkan kita tes di 2,3 kHz. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari frekuensi 2,3 kHz dan duty cycle 45% dengan resolusi 9 bit. Dengan tingginya resolusi, maka frekuensi yang bisa digapai semakin rendah, dan jika resolusinya semakin rendah, frekuensi yang bisa digapai semakin tinggi. Oke, itu adalah kesimpulan dari percobaan 1. Sekian, terima kasih. Oke, kita akan memulai percobaan kedua, yaitu memvariasikan duty cycle dengan versi yang PWM inverting dan non inverting. Di sini kita menggunakan settingan frekuensi 1,4 atau ya 1,5 lah ya. Ya gitu. Nah, kita duty cycle yang akan kita variasikan dengan resolusi PWM ya, kita menggunakan yang 10 bit. Kita juga akan memvariasikan yaitu inverted PWM dan non inverted PWM. Oke, siap, kita mulai. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan duty cycle 50% dengan versi inverted PWM. Nah, gimana hasilnya jika kita ubah ke non inverted PWM? Nah, seperti berikut. Nah, kenapa tidak berubah? Dikarenakan duty cycle-nya masih 50%. Coba kita ganti ke 75%. Nah, 75%, oke. Kita dari non inverted, kita akan balikan menjadi inverted. Oke, dalam 3, 2, 1. Oke. Seperti berikut. Oke, itu sudah cukup untuk mengetahui bahwa PWM yang bisa di-invert dan non inverted akan menghasilkan output berupa PWM yang terbalik. Oke. Lainnya di percobaan Percobaan yang ke-6. ke-6 yaitu SP32 dengan inverted dan non-inverted dengan penambahan program untuk menggeser dari fase 180 derajat. Oke, baik, ini adalah programnya. Di sini juga sudah terlihat dari sinyal PWM-nya, dari gambar sudah terlihat di sini untuk memudahkan kita validasi dengan dari osiloskopnya. Dan ini adalah hasilnya. Mungkin bisa divariasikan, coba variasikan. Oke, variasikan. Oke, saya variasikan. Nah, ini op. Udah ya. Nah, ini variasi. Nah, ini terdapat perubahan dari grafiknya. Mungkin ya cukup di percobaan yang ke-6. Oke. Nah, mungkin semua percobaan sudah didemonstrasikan. Mungkin sampai sini dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.